Hai sahabatku yang baik, kembali bertemu di channel YouTube Wi Idah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pria dan wanita, siapa yang cenderung menikah lagi setelah bercerai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka pernikahan dan perceraian di Indonesia dari 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Dari data yang ada, bisa diambil kesimpulan bahwa terjadi satu perceraian dalam setiap 5 pernikahan. Berdasarkan data yang dikutip dari website Mahkamah Agung tahun 2019, sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, perceraian paling banyak datangnya dari pihak perempuan yaitu 307.778. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Berdasarkan penelitian terbaru lembaga riset di Amerika, menikah lagi pasca perceraian kini lebih banyak dilakukan pria ataupun wanita. Dari penelitian tersebut diketahui juga siapa di antara pria dan wanita yang lebih cenderung naik pelaminan lagi setelah bercerai. Dalam risetnya, para peneliti mengajukan pertanyaan pada para duda dan janda apakah memiliki keinginan untuk menikah lagi. Dari hasil riset didapat kesimpulan, pihak dudalah yang paling banyak memiliki kecenderungan untuk menikah setelah bercerai. Ada 65% duda yang mengungkapkan hasrat mereka untuk memiliki istri lagi. Hanya 30% pria yang menolak menikah lagi. Sementara untuk janda, hasil risetnya hanya 43% yang ingin menikah lagi. Dan 54% janda mengaku tidak ingin mempunyai suami lagi. Keinginan para pria untuk menikah lagi lebih besar. Ini dikarenakan mereka menikmati manfaat positif dari sebuah pernikahan. Pria merasa dengan memiliki istri, hidup menjadi lebih sehat, kondisi keuangan lebih baik dan memiliki suatu hubungan emosional yang lebih intim. Penelitian juga mengungkapkan ketika seseorang menikah untuk kedua kalinya, pernikahan barunya itu kemungkinan besar akan berjalan lebih langgeng dibandingkan yang pertama. Hasil riset menunjukkan bahwa pernikahan kedua umumnya lebih awet karena usia dan pengalaman yang sudah lebih matang. Kedua orang juga berpikiran lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Bila dihadapkan dengan suatu masalah, mereka lebih memikirkan cara menangani konflik dengan hati-hati. Meskipun begitu, seorang relationship expert Dr. Pam Spur juga mengungkapkan ada beberapa kelemahan pada pernikahan kedua. Data statistik menunjukkan, pernikahan kedua bisa bermasalah karena adanya anak dari pernikahan sebelumnya. Keuangan juga bisa jadi masalah karena pembagian harta di sidang perceraian terdahulu. Namun Dr. Pam juga menambahkan, orang-orang di pernikahan kedua memiliki lebih banyak wawasan dan kesadaran diri. Apalagi setelah melewati proses perceraian, motivasi untuk menyelamatkan pernikahan akan jauh lebih besar. Bagi seseorang yang pernah mengalami kegagalan berumah tangga, akan merasakan trauma bila memikirkan untuk menikah kembali. Khawatir sakit hati, kecewa dan takut mengulangi kesalahan yang sama. Perasaan semacam ini selalu dapat menghantui. Namun ada baiknya berpikiran positif, pernikahan kedua tidak selalu berakhir buruk, janganlah trauma karena pernikahan pertama berakhir tragis. Kuncinya adalah ketahui dan lakukan poin penting berikut ini. Janganlah langsung menikah lagi setelah perceraian. Mencari pasangan baru terburu-buru biasanya dilakukan untuk menghapus rasa kecewa dari perceraian pertama, sekedar pelarian untuk melepaskan diri dari kesepian, euforia sementara karena mendapatkan orang baru, atau bahkan karena ingin membuat cemburu mantan pasangan. Sebaiknya berpikir jernih, mempertimbangkan banyak hal, cobalah mengenal lebih dalam karakter dan sifat calon pasangan. Apabila pernikahan pertama dikaruniai anak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan kondisinya. Pernikahan kedua yang terkesan tergesa dapat membuat stres, kecewa bahkan marah sang anak. Karena masih trauma dan belum keluar dari kesedihan perceraian orang tuanya. Ada baiknya bicara dari hati ke hati,
cobalah untuk bertukar pikiran. Adalah wajib memperkenalkan pasangan secara kekeluargaan dengan anak sebelum menikah kembali. Tak hanya itu saja, terburu-buru menjalani pernikahan kedua bisa saja masih menyisakan bayangan mantan di hati. Bila mana itu terjadi, hubungan Anda bisa jadi tidak sehat ke depannya. Sebelum menikah lagi sebaiknya fokus pemulihan diri dari mantan. Kalau masih memiliki rasa sayang dan perceraian terjadi secara buruk, bisa muncul momen, kenangan atau bahkan membanding-bandingkan pasangan baru dengan mantan. Perlu diperhatikan bahwa bukanlah tugas orang lain untuk menghapus luka sakit hati dari kegagalan sebelumnya. Tugas Anda sendiri untuk bisa menghapus rasa kecewa yang masih menghantui. Jika menggantungkan kesembuhan luka hati pada orang lain, kemungkinan besar Anda akan kecewa kembali. Bila Anda suka dengan isi video kami, silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video baru yang bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia.